kok yang menyelenggarakan PT Lembah Tidar Indonesia, kok ada Partai Gerindranya. Pengeluaran yang dilakukan itu bukan untuk kepentingan publik atau setidak-tidaknya bermanfaat lah untuk publik gitu. Jadi memang sepertinya memang upaya untuk memperkaya beberapa orang saja. Mudah-mudahan ini bisa dijelaskan oleh Pak Bima dan Pak Tito. Kok kalau betul memang ada programnya, harusnya ada di perencanaan umum bisa dilacak. Jumlahnya tadi berapa? 10,3 miliar. Itu untuk menyelenggarakan kayak gitu 10,3 miliar. Ini gak sih? Wajar gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Dalam bulan Ramadan ini, isu-isu yang dibahas itu isu-isu yang terus hangat. Dan salah satu narasumber yang hari ini hadir adalah penjaga kewarasannya, Emma. Apa kabar Erma? Erma atau Emma? Sama Dua-duanya sama aja, sama Pak. aja. Tapi yang sesungguhnya nama lengkapmu siapa sih? Erma Nuzulia Syifa. Ada nuzulnya itu ya. Berarti kamu lahir Ramadan ya? Ramadan, Nuzulul Quran. Nuzul Quran. Erma Nuzulia Syifa. Syifa obat. Iya, penyembuh. Masya Allah, namanya berat banget. Erma adalah bagian dari koalisi masyarakat sipil anti korupsi. Dan tema yang kita bahas adalah dugaan korupsi dalam retret pelaksanaan pelatihan terhadap para bupati dan gubernur yang baru-baru saja dilakukan di Akademi Militer Semarang. Gitu ya Emma ya? Di Magelang ya. Di Magelang. Iya. Gimana sih apa yang didapatkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil anti korupsi ini? Iya, jadi pertamanya itu memang beredar surat edaran Mendagri ya. Jadi surat edaran itu tanggal 11 Februari 2025 itu intinya akan ada kegiatan retret kepala daerah, kemudian dibebankan kepada APBD dan dibayarkan ke PT Lembah Tidar Indonesia. Oke, tunggu dulu. Jadi surat edaran itu tanggal 11 Februari. 11 Februari. Di situ clear disebut APBD. Dana itu dari APBD. Betul. Jadi dibebankan kepada APBD untuk kepentingannya pembinaan ya retret kepala daerah gitu ya. Gitu, oke. Ya. Gitu, jadi jelas tuh ya di dalam surat edaran itu. Iya, betul. Terus ya. Kemudian 2 hari kemudian itu ada surat edaran lagi dari Mendagri juga tanggal 13 Februari 2025 intinya menyatakan bahwa kegiatan retret kepala daerah ini akan dilaksanakan berdasarkan APBN dari Dipa ke Mendagri gitu. Jadi ada revisi tuh di situ. Tapi disebutkan revisinya itu dengan menyatakan semuanya dari APBN atau setengah-setengah dari APBD dan APBN, nggak jelas juga. Seluruhnya sih bilangnya sih seluruhnya dari APBN, tapi nggak tahu komponennya itu apa aja tuh nggak dijelaskan dalam surat edaran tersebut. Gitu. Itu artinya pada saat itu teman-teman di koalisi ini melihatnya gimana tuh kalau ada perubahan surat edaran itu? Apa yang? Pertamanya karena ada surat edaran yang pertama dan sudah menyebutkan ada PT Lembah Tidar Indonesia, itu kami jadi agak penasaran gitu. Ini siapa sih yang punya Lembah Tidar gitu. Akhirnya kami telusuri dan ternyata pemiliknya itu ada di salah satu partai di Indonesia gitu. Maksudmu Partai Gerindra? Iya, Partai Gerindra. Kan gak bisa ditutup. Oh iya, betul sih. Gitu. Jadi kalau begitu sekarang muncul isu yang kedua ya. Pertama itu dari mana asal anggaran, sang semula APBD, kemudian di switch ke APBN, walaupun di situ ada tetap tidak jelas ya. Apakah seluruh komponen itu dibayar APBN atau sebagiannya dibayar oleh APBD. Terus yang kedua penyelenggaranya adalah PT Lembah Tidar Indonesia. PT Lembah Tidar. Oke. Terus selanjutnya. Nah akhirnya karena ada dugaan kok yang menyelenggarakan PT Lembah Tidar Indonesia, kok ada Partai Gerindranya gitu. Akhirnya kami kami telusuri begitu. Kami buka di BPSDM Kemendagri. Di situ ada total sekitar 10,3 miliar gitu untuk pembinaan kepala daerah dan wakil kepala daerah gitu. Pertanyaan saya di situ adalah itu diselenggarakannya di Akmil. Itu kan berarti milik pemerintahan, milik paling tidak milik institusi militer. Ya. Tapi kok ada Lembah Tidar sebagai apa di situ? Dugaan kami sih event organizer-nya gitu untuk kegiatan ini. Iya. Oke.
kan ini bukan kali yang pertama ya. Iya betul. Untuk para menteri juga di situ ya. Iya menteri juga. Event organizer-nya siapa tuh? Nah itu nggak tahu karena memang kemarin itu kalau yang menteri itu kan pakai dananya Pak Presiden ya. Oh gitu. Jadi lebih nggak ke trace lagi, lebih tidak transparan lagi begitu. Tapi kalau penyelenggaranya, event organizer-nya? Itu kami nggak tahu. Nggak tahu. Kurang Jadi tahu. kita konsentrasi atau teman-teman koalisi itu konsentrasi di situ. Iya. Itu diduga saja begitu atau memang benar event organizer-nya PT Lembah Tidar itu? Tentu diduga ya karena pertama memang dari surat edaran Mendagri itu sudah ada namanya gitu PT Lembah Tidar Indonesia. Kemudian di rundown kegiatannya itu memang ada nama-nama PT LTI ini gitu. Namanya itu ada di narasumber gitu, ada kolomnya narasumber gitu. Nah kolomnya itu memang mereka kurang lebih mengurusi misalnya perpindahan kegiatan satu ke kegiatan lain, kemudian ada acara musik yang disediakan oleh PT LTI. Jadi kami menduganya memang PT LTI ini adalah event organizer-nya gitu. Jadi dari rundown dan disitu dikaitkan dengan aktivitas. Di situ kemudian ada siapa yang berperan, disitulah kemudian ada Lembah Tidar Indonesia, sehingga kemudian diduga keras Lembah Tidar Indonesia adalah event organizer dari proses itu. Betul. Gitu. Isu korupsinya ada di mana di situ? Nah, karena kalau misalnya kita melakukan pengadaan barang dan jasa itu kan harus berdasarkan Perpres PBJ. Nah kalau dalam Perpres PBJ itu ada 3 tahapan kurang lebih ya. Ada perencanaan, ada pelaksanaan dan sebenarnya 2 sih, perencanaan dan pelaksanaan gitu ya. Nah yang tahap perencanaan ini itu memang seluruh pengadaan itu harus masuk ke SIRUP yang dipunyai LKPP. SIRUP itu kepanjangan dari? Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Ya. Nah dalam SIRUP itu kami tidak menemukan ada kegiatan orientasi kepala daerah yang totalnya kurang lebih 10 miliar. Atau mendekati itu setidaknya. Itu tidak ada. Kemudian juga kami lihat di LPSE. LPSE itu sistem pengadaannya dari LKPP-nya yang tiap instansinya itu. Di LPSE Kemendagri itu juga tidak ada rencana itu. Jadi kami menduga memang pengeluaran yang dilakukan itu bukan untuk kepentingan publik atau setidak-tidaknya bermanfaat lah untuk publik gitu. Jadi memang sepertinya memang upaya untuk memperkaya beberapa orang saja begitu. Kalau saya ngelihatnya bahwa di dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang itu bisa diakses oleh publik tidak ditemukan ada program retret ini. Betul. Dan tidak diketahui berapa nilainya. Betul. Sementara itu respon dari Depdagri terhadap isu ini, khusus isu ini apa responnya? Selama ini sudah ada belum? Sudah ada responnya sih. Jadi beberapa waktu lalu Pak Bima Arya Wamendagri itu menyampaikan bahwa proses ini sudah sesuai dengan prosedur begitu. Kemudian dia lakukan tender, kemudian juga sudah semacam berkonsultasi dengan LKPP gitu. Nah, tetap saja kami meminta untuk akuntabilitasnya begitu dan transparansinya, karena meskipun sudah ada konsultasi kah dengan LKPP atau sudah ada mekanisme tender kan harus terlihat dari sistem gitu. Nah itu yang karena tidak ada tidak ada informasi mengenai itu, jadi kami menduga memang dilakukan secara serampangan gitu ya. Kata kuncinya diduga keras, tidak sesuai peraturan perundangan yang disebut dengan kata serampangan, tapi pernyataan atau jawaban Depdagri itu tidak bisa dikonfirmasi dalam sistem yang ada, yang selama ini memang dipakai sebagai mekanisme kontrol untuk melihat apakah ada program itu. Jadi itu disebutkan sudah ada konsultasi. Ada konsultasi tapi kok tidak ada di dalam sistem. Ada tender kok tidak diketahui jumlahnya. Gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu. Jawabannya juga berbeda-beda sih. Jadi beberapa waktu lalu ada yang bilang itu tender, tapi kemudian ada yang bilang itu penunjukan langsung. Nah itu yang tidak bisa dikonfirmasi karena. Yang ngomong tender siapa, yang ngomong penunjukan langsung siapa? Kalau tidak salah yang ngomong tender itu kalau tidak salah ya itu adalah wakil Mendagrinya.
Pak Bima. Bima. Tapi kalau misalnya yang penunjukan langsung itu orang setnek apa, saya agak lupa sih orang mana. Tapi ada yang bilang itu penunjukan langsung gitu. Nah itu kan tetap harus ada di rencana umum pengadaan, tetap harus ada rencananya, terlihat metodenya apa yang digunakan gitu. Iya. Mudah-mudahan ini bisa dijelaskan oleh Pak Bima dan Pak Tito. Kok kalau betul memang ada programnya, harusnya ada di perencanaan umum bisa dilacak. Betul. Dan kalau memang itu programnya ada, mestinya di dalam sistem LKPP juga tersedia. Betul. Di dalam sistem sirup. Betul. Begitupun bukan hanya programnya tapi nilainya, jumlahnya. Dan kalau ada pengadaan langsung atau tender itu juga terkonfirmasi mestinya. Betul. Boleh nggak? Bukannya di dalam laporan itu disebutkan bahwa ini kan ada isu tadi kan prosedur ya. Prosedurnya melanggar. Terus katanya ada laporan yang berkaitan dengan isu konflik kepentingan. Itu di mana tuh lihat konflik kepentingannya di mana tuh? Ya kalau konflik kepentingan itu sebetulnya ada isu yang governance-nya, yang pemerintahnya, ada juga yang isu terkait dengan pemilihan penyedianya. Kalau yang terkait governance-nya itu kami memang menemukan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah pasal 373 itu menyebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan pembinaan kepada gubernur gitu. Kemudian gubernur melakukan pembinaan terhadap wali kota dan juga bupati. Nah, namun ketika kemarin itu rapat kepala daerah, kami menemukan dalam surat edaran itu seluruh kepala daerah itu diundang. Jadi di situ sangat syarat konflik kepentingan. Untuk apa juga maksudnya ada pembinaan yang dilakukan oleh pusat gitu. Jadi memang arahnya sepertinya memang untuk sentralisasi begitu, sentralisasi pemerintah. Dari sistem kekuasaan ada isu sentralisasi karena peraturan perundangan pasal berapa tadi? 373 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pembinaan terhadap gubernur dilakukan oleh Mendagri, pemerintah pusat, dan pembinaan terhadap kepala daerah dilakukan oleh gubernur. Gitu ya, mestinya berjenjang gitu. Itu begitu, aturannya. Betul. Jadi dengan adanya ini kemarin satu ada pelanggaran terhadap peraturan, terus kedua ada isu sentralisasi. Tapi kalau kemudian saya menggunakan argumen ini untuk efisiensi, itu gimana jawabannya? Menurut kami sih tetap tidak bisa dibenarkan ya, karena bagaimanapun aturan itu tetap harus dipatuhi begitu. Kalaupun ternyata ada efisiensi, bukankah memang lebih efisien kalau misalnya memang dilakukan oleh gubernur sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing gitu. Ini kan berarti kemudian ketika ada dikumpulkan dalam satu lapangan gitu ya, kemudian dilakukan kegiatan retret pembinaan, itu kan berarti bisa jadi memang ada aturan-aturan dari pemerintah pusat yang mungkin bukan tidak sesuai dengan pemerintah daerah ya, tapi ada batas-batas kewenangan yang dilanggar gitu. Oke. Nah, itu kan tadi baru dari isu governance-nya. Iya. Terus dari isu konflik kepentingannya apa? Nah, kalau konflik kepentingan yang penyedia itu karena balik lagi ya, ketika kita melihat komponen dari pemilik dari si PT Lembah Tidar Indonesia ini kan memang rata-rata Partai Gerindra ya, miliknya dari Partai Gerindra gitu, orang-orang Partai Gerindra. Memang kalau misalnya kemarin itu ada klarifikasi dari Pak Bima bilang bahwa memang PT LTI ini bukan punya Partai Gerindra, tapi orang-orangnya itu memang dari Partai Gerindra sebetulnya, gitu. Nah, konflik kepentingannya di mana? Itu kan ya presiden kita saat ini kan juga merupakan partai ketum Partai Gerindra begitu ya. Nah, jadi memang ada terlihat ada konflik kepentingan di situ dan juga penunjukannya tidak sesuai dengan pertama tadi Perpres, kemudian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kalau di Undang-Undang Nomor 5 itu sebetulnya ada aturan di pasal 22, intinya ada larangan persekongkolan vertikal, di mana penyedia atau pelaku usaha itu tidak boleh bersekongkol dengan pihak lain. Nah, pihak lain ini juga masuk salah satunya pemerintah gitu. Nah, karena perpresnya sudah tidak dilakukan dengan baik, kemudian ada penunjukan yang diduga ada konflik kepentingannya, jadi kami juga menduga ada persekongkolan vertikal di situ gitu. Kalau pakai bahasa yang agak keras, Presiden melanggar Perpres.
ya kan? Iya. Yang mengatur mengenai apa tadi? Di Undang-Undang Nomor 5-nya Yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 itu mengenai monopoli itu ya? Iya, monopoli. Nah itu dianggap betul begitu nggak sih kalimatnya? Jadi yang ada pelanggarannya Perpres itu pelanggaran undang-undang. Jadi Perpres yang dilanggar yang PBJ, Undang-Undang Nomor 5-nya juga dilanggar karena ada dugaan persengkokolan vertikal. Jadi gitu. Perpresnya itu mengenai pengadaan PBJ. barang dan jasa. Betul. Undang-Undang 5-nya itu berkaitan dengan larangan monopoli. Betul. Oke. Gitu. Nah itu tadi ada jawaban dari Pak Bima tuh. Pemilik LTI itu bukan Gerindra, tapi ada orang-orang yang berasal dari Gerindra. Ada 3 tuh pertanyaan di situ. Atas kapasitas apa dia menjawab itu? Satu kan? Iya. Kan mesti yang menjawab LTI. Betul. Itu kan satu. Iya, betul. Terus kedua, bagaimana mengkonfirmasi bahwa pernyataannya Pak Bima itu benar atau salah? Ini bukan milik Gerindra, tapi ini milik orang-orang Gerindra. Iya. Jadi bagaimana bisa membuktikan dan tidak mengaburkan, menjelaskan di mana bedanya pemilikan ini? Kita nggak punya alat konfirmasinya. Betul. Terus yang ketiga, di situ juga ada program dari sekarang suka atau tidak suka, the ruling partinya adalah Gerindra, gitu kan? Iya, isunya. betul. Nilainya berapa? Sekitar 10,3 miliar. Ini teman-teman udah coba lacak melalui ini ya? Apa namanya? Ini baru pakai open source aja ya? Iya. Udah pernah ditanya ke bupati sama gubernurnya belum ya? Belum sih. Belum. Kemarin kami juga mencoba mencari tahu gitu ya dari beberapa kawan kami yang ada di Magelang. Itu memang sangat ini sekali sih Pak, sangat tertutup sekali gitu. Jadi benar-benar nggak bisa orang sembarangan masuk. Jadi kami juga sulit di untuk ininya tempat latihannya di Magelangnya gitu. Jadi agak sulit dilakukan konfirmasi kepada bupatinya, gubernurnya atau wali kotanya gitu. Tapi di media kan begitu dilaporkan biasanya kan wartawan-wartawan cerdas tuh kan, dengan punya kreativitas tuh. Ada yang udah pernah dalam coveran atau pengamatannya teman-teman koalisi ini sudah pernah ada jawaban yang untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi soal itu? Belum ada sih. Belum ada. Iya, belum ada. Oke. Gitu. Jumlahnya tadi berapa? 10,3 miliar. Itu untuk menyelenggarakan kayak gitu 10,3 miliar ini gak sih? Wajar gak sih? Nah sebetulnya kemarin itu kan kami menghitung ya. Jadi hitungan kami itu 10,3. Kalau di Dipa Kemendagri itu kan 10,3 untuk 1092 orang. 1092? 1092. Itu kemudian kami bagi dari 10,3 dibagi 1092. Kemudian kami coba kalikan ke peserta yang ikut, kepala daerahnya kan 503. Nah sebetulnya itu hanya sekitar 6 atau 7 berapa miliar gitu. Jadi sebenarnya nggak sampai 10 gitu. Oke. Saya tanya terus kok ada Dipa? Kan tadi katanya nggak ada. Nah kalau di Dipa Kemendagri kan biasanya ada di daftar itu ada untuk anggaran tahun segini itu ada nih pembinaan untuk segini, ada pembinaan untuk segini gitu. Yang tidak ada itu rencana umum pengadaannya. Oh jadi Dipa itu tidak berbasis pada rencana umum pengadaan? Tidak. Jadi Dipa itu kan misalnya di DPR sudah nih dipastikan oke pembinaan segini ya. Terus misalnya ada pengadaan apa segini ya gitu. Alat-alat komputer misalnya segini oke. Nah kemudian untuk melaksanakan Dipa itu ada rencana umum pengadaan gitu. Dan itu mestinya jadi yang pertama tuh Dipa dulu ya. Dari Dipa baru muncul rencana umum pengadaan. Terus ini proyek-proyek muncul gitu kan. Betul. Begitu. Dipanya ada, rencana umum pengadaannya nggak ada. Nggak ada. Iya. Dan dalam Dipa itu diketahui nggak ini dilakukan tender, dilakukan penjualan langsung? Nggak sampai segitu. Karena hanya menyebutkan kegiatannya apa, jumlahnya berapa gitu. 10,3 M itu untuk 1092. Jadi kalau jumlahnya cuma 503, seharusnya kan itu di bawah 50% tuh iya, mestinya. Setengahnya harusnya. Setengahnya di bawahnya. Tapi ternyata semua dananya itu 10,3 itu. Dugaannya 10-nya digunakan untuk itu semua gitu. Karena memang gak ketahuan ya. Betul.
Atau jangan-jangan nggak kepakai semua, pokoknya dananya segitu. Nah itu kan. Nggak tahu juga Nggak kita. tahu juga. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini ada penjelasan. Ya. Kita tidak mencari-cari masalah, tapi kita ingin membangun akuntabilitas. Karena dari awal kita perlu akuntabilitas itu. Ada Betul. informasi lain atau temuan lain? Salah satunya itu ada di dalam ini juga Undang-Undang 28 tahun 99 pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi nepotisme. Okay. Itu kami juga mencatut salah satunya adalah dugaan pelanggaran. Mencatat itu dugaan pelanggaran kolusi. Gitu. Di mana kolusinya letaknya? Karena dugaannya itu memang ada permufakatan antara penyedia dan juga pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan ini gitu. Jadi kami juga masukkan kolusi ke situ. Penyedia dan pemerintah. Iya. Penyedianya siapa? Nah itu kami juga nggak tahu. Dugaan kami antara PT Jababeka selaku pengelola lahan yang akmilnya atau PT LTI selaku event organizer-nya gitu. Jadi ada 2 PT ya? Ada 2 PT. Betul. Lahan akmil itu pengelolanya PT Jababeka. PT Jababeka. Betul. Tapi event organizer-nya diduga itu PT LTI. Iya betul. Dan jadi lahan milik pemerintah atau negara atau institusi. Ya. Dikelola oleh PT Jababeka. Dalam kegiatan itu event organizer-nya PT Lembah Tidar Indonesia. Betul. Oke. Jadi apa masalahnya di situ? Sebetulnya kalau PT Jababeka-nya itu mungkin mereka karena tidak menggunakan pengadaan barang dan jasa yang betul, mekanisme pengadaan barang dan jasa, diduga tidak dilakukan tender, diduga tidak dilakukan, maksudnya tidak ada penunjukan langsung gitu. Jadi memang kami menarik PT Jababeka itu untuk melihat apakah memang ada peran atau ada persekongkolan yang nyata gitu ya dari kegiatan ini gitu. Oke, yang dilihat di situ ada isu kolusinya. Iya. Dalam kolusi itu bisa dari 3 pihak itu, Jababeka, pemerintah dalam ini Depdagri, terus udah gitu PT LTI. Jadi ada 2 swastanya. Ya. Dan itu menarik juga ya, di Magelang itu dikelola oleh PT Jababeka gitu ya. Iya betul. Jadi ada isu tersendiri itu ya. Kok bisa yang ngelolain nih? Tapi mungkin bisa juga untuk efisiensi ya. Mungkin efisiensi. Iya. Oke, sekarang itu sudah dilaporkan kemana? Sudah dilaporkan ke KPK. Kapan? Sekitar 3 minggu lalu. 3 minggu lalu? Udah lama itu. Tapi coverage medianya bagus gak sih saat itu? Cukup heboh sih, maksudnya mungkin agak kalang kabut juga ya Kemendagrinya. Berarti itu di ujung itu ya, di ujung pelatihan itu. Betul, ya, tanggal pelatihan. 28. Oke. Iya. Terus sampai hari ini sudah ada respon? Respon dari KPK itu cukup normatif sih, sedang menelaah dan lain sebagainya begitu. Cuma memang belum dilakukan konfirmasi kembali ke koalisi begitu. Tapi setelah 3 minggu ini setelah ada public discourse itu, ada masukan lagi dari teman koalisi untuk melengkapi pelaporannya itu? Untuk saat ini sih belum ketemu bahan lagi sih, gitu. Oke, apa yang diharapkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil? Tentu harapannya cukup tinggi ya untuk bisa pemerintah itu terbuka terhadap kegiatan ini, karena ya bagaimanapun di sini ada isu governance-nya, di mana ada upaya sentralisasi begitu ya. Kemudian juga ada isu pengadaan barang dan jasanya yang diduga tidak dilakukan dengan baik. Jadi kalau dikatakan efisien juga, kami justru mempertanyakan apakah dilakukan kepada bupati juga wali kota yang tidak di dalam wewenangnya pemerintah pusat itu juga termasuk efisien gitu. Itu sih. Oke. Dari satu sisi pemerintah secara informal dalam hal ini Depdagri sudah memberikan respon. Ya. Respon pertamanya juga simpatik. Terima kasih atas kritik yang diajukan. Terus kedua, mengkonfirmasi bahwa tidak benar bahwa dana ini berasal dari APBD gitu ya. Iya. Tapi pertanyaan-pertanyaan selebihnya yang diajukan koalisi masyarakat sipil mengenai isu kenapa itu tidak ada di
rencana umum Iya. rencana pengadaan itu tidak ada di dalam sistem sirup, itu tidak pernah dijelaskan metodologinya, itu belum pernah ada respon. Betul. Dan itu diduga juga melanggar undang-undang soal praktek monopoli dan kepres mengenai pengadaan barang dan jasa. Betul. Selain itu juga ada isu yang berkaitan dengan conflict of interest, berkaitan dengan kolusi. Berarti ada masuk di dalam Undang-Undang 28 1999 pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. Semua yang tadi disebutkan itu belum dijawab kecuali bahwa itu dananya berasal dari APBN. Iya. Gitu ya. Oh, oke. Dan apa yang dilakukan koalisi masyarakat sipil tidak mengada-ada karena sudah melakukan kajian awal, membaca beberapa literatur, rujukan-rujukan referensi, dan mengkonfirmasi ini tujuannya supaya program yang baik ini dilakukan dengan cara yang benar. Betul. Dan juga sesuai dengan peraturan perundangan. Gitu. Dari Presiden belum dapat responnya. Belum ada kalau dari tadi Gerindra ke bawah-bawah tuh namanya. Iya. Nggak klarifikasi ke Gerindra juga ya? Iya, nggak ada klarifikasi sih. Belum dilakukan klarifikasi. Teman-teman, inilah cara koalisi masyarakat sipil anti korupsi menjaga kewarasan. Ini penting dilakukan tidak untuk menuduh, tapi supaya seluruh bagian kegiatan pemerintah betul-betul dilakukan dengan berpijak pada aturan. Dan semuanya accountable karena dapat dipertanggungjawabkan. Erma, representasi dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.